Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau bertanya. Di bulan Ramadan ini kan setan dibelenggu. Betul ya Syekh ya. Tapi kok masih ada ya godaan-godaan, kadang saya nggak sengaja berbohong. Kadang-kadang pengen komen-komen julid di sosmed, begitu ya. Komen julid. Ini saya jujur ya Syekh, gitu. Itu kemana setannya ya Syekh ya? Kemana setan? Jadi maksud saya di sini bagaimana cara saya menahan godaannya itu ya Syekh? Gitu saja. Baik. Terima kasih. Kalau kita lihat yang menjadi tantangan ibadah kita itu kan 4. Dalam kitab Minhajul Abidin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali yang disebut dengan Aqobah Al-Awaiq, di mana kita akan menghadapi 4 tantangan dalam ibadah. Yang pertama adalah adunya, kesenangan duniawi. Yang kedua adalah al-khalqu makhluk. Yang ketiga setan, yang keempat hawa nafsu. Betul di bulan Ramadan ini apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa setan-setan itu dibelenggu. Tapi kan tantangan yang 3 ini Masih ada. ini baru 1. Jadi ada 4 tantangan dalam ibadah kita. Nah, yang dibelenggu 1 setan. Nah, yang 3 ini harus kita waspadai. 1 kesenangan duniawi, keindahan duniawi. Di situ menjadi tantangan, penghalang dalam ibadah. Kita harus mampu mengatasi itu semua. Yang kedua ada al-khalqu makhluk, teman, sahabat, lingkungan, pergaulan. Itu akan mempengaruhi termasuk ke dalam saum kita. Yang ketiga adalah nafsu. Nafsu ini sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, a'da'u, musuh yang paling besar. Bahwa musuh yang paling berat, tantangan penghalang ibadah yang paling berat bukan setan, tapi hawa nafsu kita. Ada aduwika alati ma baina janbaika, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Musuh besarmu adalah apa yang ada dalam 2 lambungmu, itulah hawa nafsu kita. Nah, di dalam bulan Ramadan ini kita harus mampu tadi mengendalikan hawa nafsu kita. Kita harus mampu menundukkan hawa nafsu kita. Ketika kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita, termasuk menjaga seluruh panca indera dan hati kita, maka kita akan mendapatkan fungsi dari saum, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi perlu ingat ini, walaupun setan dibelenggu jangan tenang-tenang saja, jangan santai-santai. Ada 3 lain yang akan menghalangi ibadah, terutama adalah hawa nafsu kita. Maka hawa nafsu kita supaya tunduk disuruh berpuasa, untuk tidak makan, tidak minum, tidak bergaul suami dan istri. Itu salah satunya adalah untuk mengurangi dari hawa nafsu kita, supaya hawa nafsu kita bisa tunduk kepada hati kita. Jadi kunci orang yang sukses adalah yang mampu menjadikan hati ini menjadi raja, hawa nafsu menjadi tawanannya. Sementara orang yang celaka adalah orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai raja, ditaatinya, diikutinya, sementara hatinya menjadi tawanannya. Nah, maka kunci di sini adalah hawa nafsu kita. Waspada. Betul. Kenapa? Karena hawa nafsu itu bukan dari luar, setan dari luar, kesenangan duniawi dari luar. Tapi ada yang secara internal yang menjadi penghalang ibadah kita. Itulah nafsu kita sendiri.